Makin sepuh tambah haus kekuasaan, SBY tukang curhat. Dalam dunia mimpi, ada yang menyebut mimpi itu ya sekedar bunga tidur. Tapi ada juga yang bermadhab bahwa mimpi itu satu isyarat. Ada isyarat buruk, ada isyarat baik. Dua, menemui Ibu Mega yang lebih tua lagi. Kan begitu kan? Ini kan etika, pesan moral yang dalam sekali. Dijemput, pergi, lalu pergi mengantarkannya ke naik kereta pergi ke tempatnya masing-masing. Ibu. 3 negarawan kita yang pada waktunya menyampaikan kepada publik, kami pernah menjadi presiden, sekarang menjadi rakyat. Dan jika itu terjadi, indah sekali. Mungkin itu menjadi suatu pertanda bahwa bagaimana membangun bangsa dan negara itu harus dilakukan bersama-sama, guyup, adem, ayem, tanpa kemudian merasa yang satu tidak diperhatikan atau yang satu diperhatikan. Ya, sebagai senior bangsa yang sudah punya pengalaman sangat teruji. Dalam konteks mimpinya Pak SBY, kita tidak tahu, wallahu alam, baik atau buruk. Tergantung Pak SBY sebelum tidur waktu itu seperti apa. Dan setelah itu terserah Pak SBY menafsirkannya seperti apa. Mantan Presiden ke-6 Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, memang tak bosan-bosan menebar sensasi dan provokasi. Tiada hari tanpa prihatin, tiada hari tanpa curhat di media sosial. Koalisi ya jauh dari panggang lah, jauh api dari panggang. Bagaimana mau mengabaikan PKS, Demokrat, dan kemudian Nasdem, AHY yang digadang-gadangi jadi wapres. Terlampau naif lah itu, dan juga PDI Perjuangan juga tak punya pikiran ke situ gitu loh. Tapi kita tidak pernah tahu apa sebenarnya alasan substantif yang membuat kedua partai ini tidak kerjasama. Dan faktanya misalnya PDIP bisa kerjasama dengan Nasdem kok sama-sama nasionalis. Jadi menurut saya ini bukan perkara itu, tapi murni karena ada kebekuan komunikasi antara Pak SBY dan Ibu Megawati Soekarnoputri. Saya tentu saja juga berharap bahwa situasi adem ayem yang dibangun oleh semua pemimpin yang pernah pernah berjasa pada bangsa dan negara itu bisa ditunjukkan kepada rakyat Indonesia. Kini SBY hadir dengan mimpinya. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku bermimpi naik kereta bersama Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Mimpinya Pak SBY ya menurut saya harapan seluruh rakyat Indonesia bahwa pemimpin-pemimpin bangsa ini ya rukun dan guyup gitu ya. Dan artikulasi dari mimpi itu kan juga memberikan makna baik bahwa sesungguhnya bangsa kita juga dulu dimerdekakan oleh bersatunya seluruh para tokoh. Bagus kalau presiden-presiden, mantan presiden itu bekerja sama, bersama-sama membangun negara ini. Mimpi kita semuanya. Pak SBY mimpinya apa? Malam atau siang itu sebenarnya? Saya pernah mendampingi beliau lebih dari 2 kali naik kereta api. Naik kereta api, ya, dari Gambir sampai ke Solo. Dan kemudian bercerita. Tapi dalam mimpinya Pak SBY itu sosok Presiden ke-8 belum ketahuan ya? Kan belum. Karena atau terbangun langsung? Akan terjatuh pada 14 Februari itu. Pesan yang disampaikan adalah para negarawan kita, para pemimpin-pemimpin kita, mengapa tidak naik kereta api bersama, kembali ke masyarakatnya. Yang ke Solo kembali ke Solo, yang ke Pacitan kembali ke Pacitan, Ibu Mega ke Blitar, kan begitu? Mimpi itu, cerita itu untuk menggambarkan semangat untuk bersama. Itu poinnya. Ya kan mimpi dia itu kan sebenarnya ada willing, ada kemauan, ada keinginan dari dia. Nah kita bantulah dia, gitu loh. Jadi sebenarnya terus terang bukan apa-apa emang. Ini buku yang sudah saya terbitkan 3 kali cetakan di sini ada terungkap semua itu. Ya saya meyakini betul ya pada saatnya nanti rekonsiliasi nasional ini akan terjadi gitu ya.
Dan memang ini juga menjadi harapan rakyat sekali lagi. Kalau hanya membaca dari kebekuan hubungan Demokrat dengan PDI Perjuangan, orang kan misalnya akan langsung menduga, wah kalau misalnya Prabowo lawan Ganjar di putaran kedua, hampir pasti Demokrat akan masuk ke Prabowo. Kenapa? Karena Mega dan SBY itu nggak mungkin ketemu, kira-kira alasannya gitu kan. Tapi dengan hubungan seperti ini, situasi kan jadi berubah, analisis jadi berubah. Di mana titik temunya yang tepat, yang pas, dan sekali lagi bahwa ini adalah menjadi mimpi seluruh rakyat Indonesia, menjadi kebaikan bangsa kita ke depan. Pertanyaan besarnya, mungkinkah SBY dengan rendah hati kemudian mengatakan kepada Mbak Mega, Mbak, peristiwa yang lalu itu saya sudah salah. Mungkin nggak? Kalau itu terjadi, saya yakin Mega akan ini. Singkat saja, mungkin nggak? Singkat saja, waktu sudah habis, Pak Herman. Ya semuanya serba mungkin. Baik. Saling mengompori dan justru inilah ada. Baik. Nggak ada itu. Kita mendamaikan loh, bukan mengompori. Ini sejarah, jangan. Baik. Karena silaturahmi itu indah. Ya saya kira hanya SBY dan Tuhannya saja yang tahu, Mas. Tapi yang jelas pada prinsipnya ada keinginan dari SBY itu menyambut baik rekonsiliasi politik. Ada keinginan yang cukup baik dari SBY yang kemudian menangkap sinyal bahwa PDIP dan Demokrat itu sangat mungkin bisa berkoalisi di 2024. Saya kira itu adalah pesan yang saya kira cukup eksplisit, di mana SBY itu sebenarnya sangat tertarik untuk melakukan rekonsiliasi politik dengan Megawati Soekarno Putri. Karena publik tahu bahwa selama hampir 20 tahun lamanya, hubungan antara Megawati dan SBY ini kan relatif membeku. Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyebut, tiket perjalanan kereta api dibayari oleh Presiden ke-8 RI yang nantinya terpilih pada Pilpres 2024 mendatang. Saya bermimpi, di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya, kami bertiga menuju stasiun Gambir, kata SBY dalam mutas yang diunggah Senin 19 Juni siang. Dalam mimpi tersebut, kata SBY, dirinya melihat Presiden ke-8 RI yang sudah menunggu saat mereka tiba di stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Di stasiun Gambir, sudah menunggu Presiden RI yang ke-8 dan beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur, kata SBY. SBY menulis dalam mimpinya, mereka juga sempat minum kopi sembari bincang-bincang santai. Ketiganya naik kereta api Gajayana tersebut. Di perjalanan, Megawati, SBY, dan Jokowi menyapa rakyat Indonesia dengan hangat. Rakyat yang pernah kami pimpin dengan kesungguhan hati, memimpin bangsa yang tak pernah sepi dari tantangan, ujarnya. Kereta yang mereka tumpangi pun sampai di Solo. Jokowi lantas turun dari kereta. SBY juga turun di Solo. Ia kemudian melanjutkan perjalanan ke tanah kelahirannya di Pacitan. Sementara Megawati tetap terus melanjutkan perjalanan ke Blitar. Sampai di Solo, Pak Jokowi dan saya turun dari kereta. Pak Jokowi kembali ke kediamannya. Saya terus ke Pacitan dengan bus. Sedangkan Ibu Megawati melanjutkan perjalanan ke Blitar untuk berziarah ke makam Bung Karno, tutup SBY. Pilpres 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Dalam Pilpres itu, bakal terpilih sosok Presiden ke-8 RI untuk periode 2024-2029. Di sisi lain, Ketua Demokrat yang juga putra SBY, Agus Murti Yudhoyono, dan Ketua DPP PDI yang juga anak Megawati, Puan Maharani, bertemu di hutan kota Pelataran kemarin. Sejumlah elit kedua partai juga menghadiri agenda pagi tersebut. Usai pertemuan, Puan membeberkan salah satu obrolan empat mata bersama AHY. Ia menyebut, AHY sempat mengutarakan keinginannya agar hubungan mereka dibangun layaknya kakak adik. AHY menurutnya juga menginginkan agar hubungan Demokrat dan PDIP lebih harmonis lagi. Puan pun mengaku lebih memaknai hubungan kakak adik meskipun keduanya kini berada di posisi yang berbeda. Apalagi dengan riwayat keduanya yang pernah menjadi anak presiden. Puan dan AHY menjadi politisi muda dan seharusnya di tahun politik 2024 sudah berjaga, kendati terlalu instan menjadi seorang nomor 1 atau nomor 2 di Indonesia. Namun, kendala besar sedang dihadapi kedua anak mantan presiden tersebut. Di saat bersamaan, muncul tokoh di luar elit partai seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pencapresan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan
menjadi tamparan paling keras bagi putra dan putri pemilik partai. Harusnya Puan sudah menjadi bagian calon presiden PDIP. Begitu juga AHY, juga sudah mengantongi tiket pencapresan. Puan akhirnya kalah, dan rekomendasi PDIP untuk capres justru diberikan pada Ganjar Pranowo. Sementara untuk AHY, masih terlunta-lunta di koalisi perubahan. Posisi AHY kendati sebagai ketua umum partai secara formal, belum mendapatkan dukungan untuk mendampingi Anies Baswedan.